Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji fatwa Syekh Utsaimin tentang i'tikaf, karena kita sudah akan memasuki 10 hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu sa'il, ada penanya, hal waradat ahadits anir rasulillah anir rasulil karim tahussu alal i'tikaf fi Ramadan wal hunaka syurutun mu'inatun lil mu'takif. Adakah hadis-hadis dari Rasulullah yang menganjurkan i'tikaf dalam bulan Ramadan? Apa saja syarat-syarat yang bisa membantu orang yang i'tikaf? Dijawab oleh beliau, na'am waradat ahaditsu anin nabiyyi tadulu ala targhibi fil i'tikaf fi Ramadan. Benar, ada hadis-hadis yang menunjukkan targhib, ya, anjuran untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Waqad asyara Allah taala ilal i'tikaf fi kitabih, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri, mencampuri mereka sementara kalian i'tikaf di masjid. Wal i'tikaf wa ayal zamal insanu masjidan minal masajid li iqamati ta'atillahi azza wajal. I'tikaf itu adalah seseorang melazimi masjid. Jadi, artinya berkunjung ke masjid dari masjid-masjid yang ada untuk taat kepada Allah. Fayashtaghilu bi qiraatil Qur'an, maka dia menyibukkan di dalamnya dengan membaca Al-Qur'an. Wa dzikrillahi, dan zikrullah, zikir pada Allah. Wassalati, dan salat. Wa ghairi dzalika wa laisa al-i'tikaf kama yaf'aluhu ba'dun nas. Jangan i'tikaf dilakukan seperti sebagian orang. Fayabqa fil masjid, dia diam di masjid. Wa ya'ti ilai ashabuh, lalu teman-temannya datang. Fayashgilunahu daiman bil kalamil lagwi, lalu di sana ngobrol. Alladzi la faidata minhu, yang tidak ada faedahnya. Wa rubbama yakunu kalaman muharraman yastamil ala ghibah, bahkan kadang-kadang ucapannya itu menjurus kepada ghibah, ya, mengumpat. Wal aslu fil i'tikaf ayyakul insan munqati'an anin nas fi baitin fi buyutillah min buyutillah li ta'atillah. Asal makna dalam i'tikaf adalah seseorang memutuskan diri dari hubungan luar lalu ada di rumah Allah untuk taat kepadanya. Lakin la haraj ayatahaddatsy ila ba'di ashabi, tetapi tidak ada masalah kalau dia ngobrol dengan teman-temannya
au ila ahadim min ahlihi haditsan ghaira tawil, atau kepada salah seorang keluarganya dengan omongan atau dengan obrolan yang tidak panjang. Wala muskil amma takafa min ajlihi, jadi tidak mengalihkan tujuan dari itikaf. Waqat warada, ada hadis yang menyatakan annan nabiyya kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Nabi beritikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya itikaf setelah beliau. Wa hadza dalilun, ini merupakan dalil ala anna, bahwa hadis sunnata, bahwa sunnah ini baqiyatun, itu tetap berlaku, lam tunsakh, tidak dihapus. Wa min ahami syurutul itikaf ayyabqal insan fil masjid fala yakhruju minhu ila li hajatin la budda minha. Orang yang itikaf itu harus diam di masjid, jangan keluar kecuali ada kepentingan. Waqad qasama alul ilmi khurujal mu'takif ila salasati aqsam. Para ulama membagi, ya, keluarnya orang yang itikaf itu menjadi 3 macam. Pertama, kismun yajuzulahu bila biduni syartin. Pertama, boleh tanpa syarat. Wa huwa yakhrujal insan lima la budda minhu, yaitu dia keluar karena kepentingan yang tidak bisa dihindari. Mislu ayakhruja liqadail hajat hajatal baul awil ghaid idza lam yakun fil masjid ma yuqdabi hajata. Dia keluar untuk buang hajat, sementara di masjid tidak ada tempat, tidak ada toilet, ya, maka dia keluar, itu boleh. Au ayakhruja li ta'am aw syarab idza lam yakun lahu ahadun ya'tihi bihima, atau dia keluar untuk makan dan minum karena tidak ada yang mensuplainya. Yang kedua, kismun yajuzu lahu bisyartin, tadi itu tanpa syarat, ya, jadi boleh karena itu kepentingan biologis, ya, kepentingan hidup yang nggak bisa dihindari, buang air, nggak ada toilet, maka dia mau tidak mau harus keluar. Itu tidak membatalkan iktikaf. Yang kedua, ya kismun yajuzu lahu bisyartin, keluar boleh tapi ada syaratnya. Ayyashara imata qaribatul marid fa innahu yusyayyi janazah. Dia pernah berjanji kalau kerabatnya wafat, dia akan mengiring jenazahnya. Ya, dia pernah berjanji begitu. Nah, kebetulan dia lagi itikaf, kejadian, ya. Au yashtarit ayyauda maridan, atau dia berjanji akan menjenguk seseorang jika sakit, maka dia keluar untuk menjenguk. Nah, ya, itu boleh. Wa nahwi dzalika mimma yakhruju ilaihi wa huwa fi ta'atillah azza wajal, asal untuk ketaatan. Li anna hadhihi ibadatun la tunafil itikaf, karena ini juga ibadah, menengok orang sakit, mengiring jenazah, asal tadi dia berjanji. Dia janji, nah kalau itikaf, kalau ada yang meninggal saya ikut mengiring ke kuburannya. Nah, itu, ya, nah, itu boleh. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Duba'ah binti Zubair. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Duba'ah putri Zubair, waqad aradatil hajj wa hiya maridah, padahal dia kepengen haji tapi sakit. Lalu Rasulullah menyatakan ahilli bil hajj washtarati anna mahaliya haitsu yatahsibuni ya. Bertahallulah, ya, artinya niatlah haji dan berikanlah syarat bahwa kemampuanku sesuai dengan keadaan. Jadi kalau sakit saya nggak berangkat, nah, ya, itu boleh. Berarti sudah niat, ya. Jadi Rasulullah mau memimpin kafilah haji. Nah, ini kan Duba'ah ini seorang wanita, ya,
putri dari Zubair. Jadi dia kepengen ikut tapi sakit. Ya udah ini aja, niatkan aja haji. Nanti kalau sakit sampai tidak mampu menghadirkan dia ke Masjidil Haram, berarti disitulah tidak perlu haji. Kalau sampai sakitnya betul-betul parah. Yang ketiga, kismun la yajuzu lahu illa bi syartin wala bi ghairi syart. Yang ketiga adalah tidak boleh sama sekali, baik dengan syarat atau tidak, mutlak tidak boleh. Yaitu apa? Ayakhrujal insan li amrin yunafil itikaf. Seseorang keluar dari masjid untuk kepentingan yang bertentangan dengan itikaf. Mislu ayakhrujalil bai wasyara. Dia keluar untuk berdagang ke pasar. Aw yakhruja litamattu' bi ahli, atau keluar untuk bersenang-senang dengan keluarganya. Wa ma asbah dzalika minal umuril munafiyatil lil itikaf, dan lain sebagainya, yaitu masalah-masalah yang bertolak belakang dengan itikaf. Wa hadhihi la yajuzul khuruj, maka hal-hal seperti ini tidak membolehkan seseorang keluar, ya. Jadi singkatnya, itikaf itu adalah janji seseorang untuk diam di masjid Allah, ya, di masjid Allah untuk taat. Tapi kalaupun dia melanggar sekalipun, tidak memenuhi janjinya, saya tidak pernah melihat ada sanksi. Kalau dia niat iktikaf lalu di tengah-tengahnya dia batal gitu, ya, contohnya nggak jadilah, aduh saya kok begini, ya, padahal dia udah niat iktikaf, itu saya tidak pernah melihat ada hukuman, ya, yang disampaikan oleh ulama. Hukumannya apa? Jadi maksudnya hukumannya adalah mengkhianati diri sendiri, sebab dia sudah berjanji tapi dia juga yang melanggarnya. Tapi kalau kita niat hanya tidak seluruhnya lalu dia tepati, itu jauh lebih bagus daripada dia niat seluruhnya tapi tidak memenuhi janji. Jadi kalau nggak yakin lebih baik jangan, singkatnya gitu, ya. Tapi kalau kita yakin bisa full, karena itikaf kan 24 jam, bukan malamnya doang. Jadi kalau kita nggak sanggup 24 jam, jangan ditinggalkan sama sekali. Penanya lain, halil itikaf khasun bi Ramadan wa ma syurutul itikaf wa hal itikaf fil Masjidil Haram lahu ajrun yakhtalif anil masajidil ukhra. Apakah itikaf itu khusus di bulan Ramadan? Apa saja syarat-syarat itikaf? Apakah itikaf di Masjidil Haram mendapat pahala lebih dari masjid yang lain? Nah, itu pertanyaan satu orang, ya. Dijawab oleh beliau, al-itikafu syar'i, secara syar'i itikaf itu luzumul masjid li ta'atillah, mendiami masjid untuk taat kepada Allah. Jadi diam di masjid demi ketaatan pada Allah. Ayal zamal insan nafsul baqa fil masjidin min masajidillah. Artinya seseorang menetapkan dirinya di masjid dari masjid-masjid Allah, yatafarraq lil ibadat, untuk menyibukkan diri ibadat. Ibadat itu apa? Min salatin, salat, wa zikrin, zikir, wa qiraati Qur'anin, membaca Quran, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, mimma yuqarribu ila Allah taala minal ibadat. Hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Apa saja, ya. Sedekah, menolong orang, banyak macamnya. Hadza huwal itikaf, itulah yang disebut itikaf. Wal itikaful masyru' al matlub minal insan fi'luhu huwal itikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Itikaf yang syar'i yang dituntut dari kita untuk melakukannya adalah itikaf di 10 akhir bulan Ramadan, ya. Kama kana nabiyyu yaf'al, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Fa innan nabiyya, karena nabi dalam sebuah hadis, kana ya'takifu, beliau itikaf asyral awakhir min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan.
taharian li Lailatul Qadar, karena dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Wa kana qabla dzalika qad itakafa asyar awal, sebelum beliau melakukan itikaf akhir, dahulunya beliau itikaf di 10 malam awal. Summal ausat, kemudian tengah-tengah. Summa qila lahu, kemudian beliau mendapat info dari Jibril bahwa Lailatul Qadar itu asyral akhir, 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fa'takafar asyar akhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Maka beliau pun itikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Walam yungqal anin nabi ana syara'a li ummat itikaf fi ghairi Ramadan. Beliau tidak pernah ada catatan dari Rasulullah bahwa beliau mensyariatkan kepada umatnya itikaf di luar Ramadan. Wala annahu takafa fi ghairi Ramadan illa sanatan, dan tidak pernah beliau itikaf di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kecuali pernah sekali. Fatarakal itifal fil awasin akhir min Ramadan tsumma qadahu fi Syawal. Itu dalam rangka qada. Jadi beliau pernah itikaf di bulan Syawal. Ya, itu pun dilakukan karena qada, karena beliau tidak itikaf di bulan Ramadan. Jadi di qadanya bulan Syawal. Hadza wal itikaf masyru'. Inilah itikaf yang disyariatkan. Ayyakuna fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Taharian li Lailatul Qadar, untuk menjaringnya, mendapatkan Lailatul Qadar. Wa tafarrugan lil ibadat fiha, dan mengkhususkan diri, menyibukkan diri untuk ibadat di 10 akhir. Walakin ma'dzalika yasihul itikaf fi ghairi Ramadan. Namun meskipun demikian, sah-sah saja itikaf di luar Ramadan. Wa dalilul dzalika hadits Umar bin Khattab. Dalilnya itu adalah hadis Umar bin Khattab. Annau istaftan nabiyya, bahwa beliau minta fatwa kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Qala aufi binazrika. Ya Rasulullah, waktu saya belum muslim, saya pernah bernazar itikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, penuhilah nazarmu. Ya, jadi beliau akhirnya diam di Masjidil Haram bukan di bulan Ramadan untuk memenuhi nazarnya. Fadalla hadza ala jawaz itikaf fi ghairi Ramadan. Maka ini menjadi petunjuk boleh itikaf di luar Ramadan. Walakinnana la natlubu dzalika minal insan. Tetapi kami tidak menuntutnya. Wa naqulu lahu i'takif fi ghairi asyr min Ramadan. Lalu kami katakan kepadanya, itikaflah 10 hari akhir, ya. Atau itikaflah bukan di 10 akhir Ramadan. Kami tidak akan mengatakan itu, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Li'annahu lam yarid fi sunnah, karena tidak ada sunnahnya. Wa amma ma dzakara ba'dul fuqaha min annahu yanbaghi lil insan idza dakhala masjid ayyan wal itikaf muddata lubthi fihi fa naqulu hadza la asla lahu minas sunnah. Adapun sebagian orang mengatakan, asal Anda masuk masjid niat itikaf kapan saja. Nah, ini menurut Syekh Utsaimin tidak ada dasarnya. Ya, jadi kalau bukan 10 akhir Ramadan itu tidak ada dasarnya. Artinya tidak pernah ada perintah dari Rasulullah. Bali zahiri sunnah bi khilafu. Tetapi secara zahir sunnah Rasulullah bertentangan. Fa innan nabiyya raghaba fil bukur fil ilal jum'ah. Rasulullah pernah, ya,
mengharapkan atau mengimbau para sahabatnya untuk segera datang ke Jumat. Ya, artinya jauh-jauh sebelum waktunya kan. Nah, Rasulullah menyatakan, maniktasala, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ati, di hari Jumat, guslal janabat, mandi junub, tsumma raha, kemudian rehat. Ya, dia rehat maksudnya di masjid, faka'annama, maka seakan-akan qarraba badanatan, dia berkurban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang rehat di waktu yang kedua, itu di waktu awal ya, faka'annama qarraba bakaratan, sama dengan berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang rehat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabasan akran, maka sama dengan berkurban kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang rehat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, sama dengan dia berkurban seekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang rehat di waktu kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka sama dengan dia berkurban. Kurban sini bukan kurban itu ya, bukan kurban menyembelih di Idul Adha, bukan. Kalau kurban itu mah sudah ditentukan hanya dengan 3 binatang. Ya, kurban ini mendekatkan diri maksudnya. Sama dengan dia mendekatkan diri dengan sebuah telur, sebutir telur. Ya, kalau udah di waktu yang kelima. Rasulullah tidak menyebutkan waktu yang keenam. Dan berapa jarak dari waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4 ini tidak disebut. Cuman saat saja. Karena di zaman Rasulullah belum ada jam yang seperti sekarang ini. Ya. Jam pertama, jam kedua, jam ini berapa menit jaraknya, itu tidak disebut oleh Rasulullah. Walam yushirin nabi fi hadza ila ayan wal insal amutaqaddim i'tikaf muddata baqai fi intizaril jum'ah. Tidak ada ucapan nabi dalam hal ini menyuruh orang niat i'tikaf walaupun dia menunggu di masjid ya waktu Jumatan itu. Tidak ada suruhan Rasulullah mengatakan i'tikaf. Walau kana hadza minal umur syariah ma akhfahun nabi. Kalau memang ini syar'i, tidak mungkin disembunyikan oleh Rasulullah. Ya. Li'annana na'lam anna ahrasan nas ala iblaghil ilmi. Karena kita tahu Rasulullah sangat telaten dalam menyampaikan ilmu. Wa ahrasan nas ala naf'il khalqi fala yumkin ayyada'a syai'an yanfa'uhum duna ay yakhbirahum bihi. Tidak mungkin Rasulullah sampai lupa. Wala a'lamu ila sa'ati hadhihi anna nabiyya arsyadal ummat ila ayyan ya rajul idza dakhala masjid al itikaf muddata lubthihi fihi. Saya tidak pernah menjumpai sampai dengan sekarang ya kata beliau bahwa ada petunjuk dari Rasulullah menyuruh seseorang yang masuk masjid niatnya itikaf kalau bukan 10 akhir Ramadan. Fa wa ma asbah dzalik ayyan wal itikaf muddatal lubthi fihi thumma inal itikaf yakunu fil masjidil haram wa fil masjid nabawi wa fil aqsa wa fi ghariha min masajid. Itikaf itu bisa dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan masjid-masjid lain. Wa ma yurwa anin nabi min hadithi Hudzaifah anna la i'tikafa illa fi hadhil masjid tsalatsa. Adapun riwayat dari Hudzaifah yang menyatakan tidak ada itikaf kecuali di masjid yang 3 ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Mekah dan Masjid Ilya. Ilya itu maksudnya Masjid Aqsa. Fahadha in saha, kalau hadis ini sahih,
Fal muradu bihi, maka yang dimaksud anal itikafa al akmal wal afdal, adalah itikaf yang sempurna. Kalau kita mau sempurna di 10 hari itu di sana di Masjidil Haram, ya, itu pahalanya besar sekali, ya ongkosnya juga gede. Fahadha insaha tadi ya, wahiyallati tudha'af fiha salat, yaitu bukan sekedar salat, bukan sekedar itikaf saja, salat juga digandakan pahalanya. Wa tusyaddu ilaiha rihal, dan kita diminta untuk melakukan destinasi wisata itu ke sana. Jadi wisata yang mendapatkan izin dari syariat, ya, menjadi destinasi itu cuma 3 tempat. Kita boleh piknik ke tempat lain di muka bumi, tapi itu tidak syar'i. Yang mendapat pahala piknik tapi dapat pahala itu ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, serta Masjid Aqsa. Sisanya nggak ada rekomendasi. Ya, memang ada siru fil ardi, kita diminta untuk jalan-jalan. Fanzuru, lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, sukses atau gagalnya suatu kaum. Lihatlah, kita diminta untuk, ya, berjalan di muka bumi. La tusyaddu rihal, janganlah rihal, touring, ya, dikuatkan kecuali ila salasati masajid, ke 3 masjid. Jadi kita jangan membuat destinasi wisata kecuali ke 3 tempat. Ya kalau murah sih oke-oke saja, jangankan 3 sampai 10. Jadi wali 10 katanya, bukan wali 9 lagi, 10 katanya. Kan begitu biasanya orang mau haji tuh, ya, ada paket touring. Nah, sebenarnya nggak ada syariatnya itu. Ke wali-wali, khawatir kewalat katanya. 9 wali ditambah 10 katanya, yaitu Gus Dur. Nggak tahu dari mana itu dalilnya. Wahiyallati tudha'af fiha salat, jangankan itikaf, salat juga digandakan, ya, karena Rasulullah mengatakan janganlah kita membuat destinasi wisata kecuali ke 3 masjid. Masjid saya, masjidku, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Tapi Masjid Aqsa risikonya tinggi, ya. Waduh, nyawanya kita gadaikan, kalau salah-salah kena sasaran tembak. Jadi kalau kita ke sana, yang untung ya Israel sebenarnya. Jadi paspornya itu Israel. Sementara kita tidak ada hubungan diplomatik dengan mereka. Sehingga harus, kalau ke sana itu harus ke negara lain dulu baru muter ke sini. Jadi nggak bisa dari Jakarta ke Israel, itu nggak bisa. Apalagi mereka kemarin ini gara-gara sepak bola, ya, gara-gara mereka mau ikut terus nggak boleh, tambah marah dia. Katanya sih lagi berniat untuk menyerbu Indonesia. Mungkin akan disambut oleh orang-orang itu alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti terbuka pintu jihad. Ini kan betul-betul penjahat ini, ya kan? Kalau yang lain-lain remeng-remeng nih, bangsa sendiri, yang agama lain dihancurin, nggak salah, nggak apa. Tapi kalau ini betul-betul jahat. Jadi kalau sampai dibuka akan disambut gembira. Tapi saya pikir mereka akan berpikir-pikir mau nyerbu Indonesia, karena kepentingannya banyak, ya. Telkomsel itu sahamnya itu dikuasai Israel. Anda sekedar tahu, karena salah satu manajernya itu ya mantu saya. Tapi dia udah keluar. Jadi dia nego dengan orang Israel, rahib Israel. Tapi kan nggak pernah tahu kan kita. Jadi mereka itu sudah menguasai perdagangan Indonesia. Bali itu banyak dibeli oleh mereka. Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi mereka punya banyak kepentingan dagang. Makanya pengen dibuka hubungan diplomatik.
Tapi karena mereka masih kategorinya penjajah, kita sudah berjanji di pembukaan undang-undang segala penjajahan kita tidak bisa merestui. Konsekuen ya, konsisten ya. Wa qauli sa'il hal i'tikaf fil masjidil haram afdal min ghairi. Kemudian ada pertanyaan, apa i'tikaf di Masjidil Haram lebih baik daripada di luar sana? Jawabuhu na'am, benar. Ya. Al-i'tikaf fil Masjidil Haram afdal minal i'tikaf fil masjidil ukhra. Lebih baik daripada i'tikaf di masjid yang lain. Wa yalihi i'tikaf fil Masjid Nabawi. Berikutnya adalah Masjid Nabawi, berikutnya adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 masjid yang ditunjuk oleh Rasulullah ya. Sisanya yang keempat adalah sama. Masjid sini dengan Masjid Banten sama. Masjid sini dengan masjid mana gitu yang orang anggap keramat sama. Urutan keempat itu semua masjid. Tapi syaratnya yang dijadikan itikaf itu adalah masjid yang dipakai Jumat. Syaratnya masjid yang nilainya wakaf, bisa dimasuki oleh semua orang, semua lapisan, terbuka untuk umum. Itu syarat masjid yang dipakai iktikaf. Namanya Masjidul Jami'. Kalau ada sebutan Masjidul Jami' berarti masjid yang dipakai Jumat. Kita kan suka ada Masjidul Jami'. Apa maksud Jami'? Masjid sekabeh maksudnya. Masjid umum maksudnya. Boleh dimasuki siapa saja ya. Jangan masjid yang eksklusif berwarna hijau. Ada kan? Masjid yang berwarna hijau. Nah, itu hanya dipakai oleh golongannya saja. Itu jangan pilih itu. Jangan. Ya. Kecuali masjid hijau yang di sana, Masjid Nabawi itu. Kan kubahnya hijau. Lakin huna masail yang bagi ayat natafattan fi wa hiya anna mura'ata dzatil ibadat aula min mura'ati zamaniha. Tetapi yang patut kita catat adalah menjaga ibadat itu lebih baik daripada waktu dan tempat. Jadi yang penting itikafnya, jangan milih tempatnya. Ya, jadi kalau tempat itu nggak ada urusan dengan itikaf di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu nggak ada urusan dengan itikaf lebih baik, bukan. Pokoknya apa saja ketaatan di Masjidil Haram ditingkatkan. Bukan itikaf doang, sholat juga sama, sodako juga sama. Nah, waktu itikaf ini yang menjadi target adalah itikaf, bukan tempatnya. Anda ke Masjidil Haram itu niatnya itikaf atau niat jalan-jalan gitu. Maksudnya begitu. Jadi utamanya adalah niat iktikaf. Ai ma'ada ila dzatil ibadat minal fadail aula bi mura'ah mimma ada ila makaniha au zamaniha. Artinya kalau Rasulullah menunjuk perilaku iktikaf itu tidak menyebut zaman, tidak menyebut tempat. Ya kita nggak usah nyari tempat, nggak usah nyari waktu. Walaupun di sana kalau memungkinkan pahalanya lebih besar. Tapi jangan lupa dosanya juga lebih besar. Kadang-kadang orang ingat ganjaran, ya. Berantem di sana lebih besar dosanya. Jadi kalau bakalnya perilakunya tidak baik, jangan di sana. Yang baik-baik baru di sana. Lau kana itikafu fi masjidin akhar ghaira masjid salasa akmala wa asyadda khusyu'an. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan apakah itikaf di Masjidil Haram tapi tidak khusyuk. Kalau itikaf bukan di Masjidil Haram khusyuk, maka lebih baik itikaf yang khusyuk. Karena Rasulullah menyuruhnya itikaf, bukan Masjidil Haramnya. Wa aktsara fil ibadat kana itikafu fi hadhihi masjid afdal li'anna hadzal fadlu ya'udu ila dzatil ibadat. Karena Rasulullah menyuruh itikaf, bukan menyuruh tempat. Tidak menyebut tempat. Wa dalilu hadza minas sunnah wa kalami ahli ilmi anna nabiy qala. Karena Nabi pernah bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Dan tidak pula salat padahal orang yang salat menahan buang air. Ya. Wa muqtada hadzal hadis ay akhiral insan as-salat an awwali waqtiha
hatta yaqdiya hajatah. Maksud dari hadis ini adalah seseorang diminta untuk mengakhirkan sholat kalau dihadapkan kelaparan. Kalau lagi makan, ya, pilih mana? Menyelesaikan makan atau awal waktu. Kalau udah tanggung makan, selesaikan makannya. Itu. Sebab kalau dia mau sholat awal waktu, dia harus memotong makannya. Kalau enggak keburu. Mana yang dipilih? Makan dulu. Kalau memang nggak kuat, ya maksudnya mungkin secara logika lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan tuh. Tapi itu buat dari saya, bukan dari Rasulullah. Mungkin logikanya begitu. Nanti karena mikir, waduh ada sambelnya enak dulu, jadi nggak khusyuk sholatnya. Tuh, jadi tuntaskan dulu. Kalau kita masih di mulut banyak lagi ngunyah-ngunyah, Allahu Akbar, waduh keburu-buru, jadi nggak bersih makan, ketelan akhirnya. Tanggung mikirin aja masih nyisa setengah itu, itu kan. Jadi maksudnya bisa di manage lah. Gitu. Wa yara ahlul ilmi anna ramlat ta'if fi tawawil qudum aula min dunuhi minal Ka'bah. Sama dengan ulama mengatakan sesungguhnya ramal itu jalannya apa? Cepat gitu ya. Di 3 putaran pertama tawaf itu kan jalannya ngincik kata orang itu. Ngincik itu apa? Seperti lari ya. Tapi ininya pendek-pendek. Langkahnya pendek, tapi kayak lari. Nah, itu namanya ngincik. Nah, Rasulullah menyuruh kita tawaf qudum, tawaf saat datang, ya. Itu diminta 3 putaran pertama itu begitu, romal namanya. Nah, mana yang lebih baik, kita dekat dengan Ka'bah atau romalnya? Nah, maka karena Rasulullah menyuruh romalnya, maka kita pilih romalnya, nggak usah terlalu mendekati Ka'bah. Karena tidak ada suruhan untuk mendekati Ka'bah kecuali mencium Hajar Aswad. Jadi dekat sih dekat, tapi nggak nyium, buat apa gitu? Nggak ada suruhan ngedekat kecuali mencium gitu. Maksudnya tawaf bagusnya dekat, nggak ada. Adanya mencium Hajar Aswad dan memegang rukun Yamani. Rukun Yamani adalah pojok yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Kan pojoknya banyak. Ini Hajar Aswad kan ke kiri ya. Tawaf itu berlawanan dengan Jarum Jam gitu. Nah, sebelum sampai Hajar Aswad tuh ada pojok, itu namanya rukun Yamani. Kalau kita secara kasat mata kelihatan dadas lah. Catnya buram karena sering dipegang begitu. Dan itu ada hadisnya, tidak ada benda yang sunnah dipegang kecuali 2. Pertama adalah rukun Yamani, yang kedua adalah Hajarul Aswad. Cuma ada nilai plus Hajar Aswad, bukan sekedar dipegang tapi dicium. Kalau rukun Yamani nggak ada sunnah nyium, tidak sunnah nyium, cuma megang. Nah sekarang dua-duanya nggak bisa dah katanya, karena dikasih jarak itu. Gimana mau megang? Ya nggak bisa. Ini ya yang dulu sempat megang, waduh. Tidak ada seseorang yang megang rukun Yamani kecuali dosa-dosanya rontok, katanya begitu. Maka yang berkesempatan megang itu sangat mendapat karunia ya. Artinya betul-betul beruntung lah. Sekarang nggak boleh ya. Ininya juga tempat sa'inya juga dikurung sekarang. Kalau dulu kan bisa naik bukit sofanya itu, walaupun batu-batunya di cat itu, kita bisa naik sambil berdoa. Sekarang dikurung itu. Pakai kaca apa gitu. Kalau saya lihat ya, dia udah nggak bisa. Dia banyak fasilitas yang mungkin karena jamaah haji nakal bagaimana ya. Apa mungkin dicuplik-cuplikin bagaimana, saya nggak tahu. Karena kadang-kadang begitu sih. Seperti makam Ibrahim, nggak ada sunnah dicium-cium tuh nggak ada. Tapi ya itu jangankan nyium, sampai dijilat. Waduh. Jadi ini bikin pegawaian terhadap tim kebersihan. Jadi dipel lagi, kan bau itu. Berapa banyak orang dijilat malah, bukan sekedar dicium. Nggak ada sunnahnya.
Begitu juga Jabarur Rahmah. Mana terlalu banyak orang punya pikiran macam-macam supaya saudara-saudaranya bisa cepat tulis nama di sana. Nggak ada kesunahan begitu. Lahir dicoret-coret. Sekarang malah ditutup jadinya, udah nggak boleh naik. Wah, jadi dia orang yang nggak berbuat jadi ikut kena gitu. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, mal umurul lati yajibu ayyaf alal mu'takif. Apa saja kewajiban orang yang itikaf? Wajibnya apa saja? La yajib alai fi'lu syai'in aktsara min ghairi, lakinnahu yatajan asya'a la yatajanab ghairahu. Tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan. Tuh, orang itikaf tuh enggak ada sesuatu yang diwajibkan, malah yang wajib itu menjauhi. Ya, menjauhi apa? Yaitu tidak menyentuh istrinya. Nah, ayat ini akan berguna kalau pengertiannya istrinya diajak. Ya, jadi memang sunnahnya itu istri ikut itikaf. Jadi coba lihat ayat ini, surat 2 ayat 187. Janganlah kau sentuh istri-istri padahal kamu lagi itikaf di masjid. Kalau istrinya di rumah, kita di masjid, mana mungkin nyentuh. Kan begitu secara logika. Janganlah sentuh istrimu padahal kamu lagi itikaf, berarti dibawa. Nah, cuma nanti ada beberapa catatan dari beliau. Fayahrumu al-muqtakif mubasyatan nisa fi hal itikaf, maka haram terhadap orang yang itikaf. Jadi kalau kemarin ditanyakan yang dikerjain apa saja, nggak ada yang wajib. Ya, wong itikaf itu sendiri bukan wajib. Jadi kalaupun orang itu nggak konsekuen, udah niat itikaf batal dia, berubah pikiran. Nggak ada hukuman apapun, cuma dia berkhianat terhadap diri sendiri. Udah niat kok ngebatalin, tapi tidak ada sanksi apapun. Ya sama dengan tadi. Ya, kemudian tidak ada yang dilakukan. Kalaupun dia masuk ke masjid tidur, wagi 24 jam di masjid tidur aja. Pokoknya nggak ada yang kerjaan, habis sholat tidur, tetap disebut itikaf. Cuman ya itu jangan ngotorin masjid, ngilernya itu loh, brongos. Kan mau ngotorin masjid juga nggak boleh kan? Ya, kira-kira itu sampahnya dibuang gitu kan? Nah, kalau kita nggak mau buang sampah orang lain, minimal sampah sendiri. Nah, tolong buang di tempatnya. Jadi jangan ngerjain orang kalau bisa, jangan ngerepotin panitia kebersihan. Kesian ya kan? Kita kembali ke sini. Wa yarumu aidan ay yakhruja min mu'taqifi ila da'atil hajat ilai. Dan haram baginya keluar dari tempat itikaf kecuali ada hajat. Nah, hukumnya haram saja. Tapi apa sanksinya nggak ada. Cuma hukumnya haram. Kal khuruj ilal akli wasyurb, seperti keluar untuk makan dan minum. Ya, jadi saya mengalami itikaf ini yang betul-betul sesuai, yang saya anggap sesuai, kondusif, itu di Masjid Ibadur Rahman PTDI. Jadi masjid dengan kaplingnya lebih gede kaplingnya. Masjidnya ini lantainya kayu, jadi nggak anyep kata orang tuh, nggak anyep. Jadi lantainya tuh nggak ada karpet, ya udah langsung kayu aja. Nah, kamar mandinya saya hitung ada 19 dan semua alirannya deres. Terus kaplingnya sangat luas. Di pinggir-pinggir masjid itu dibangun kemah-kemah. Kemah-kemah itu boleh bawa sendiri, boleh nyewa di situ. Jadi kita bayar ke panitianya itu kalau mau itikaf itu. Ini dikasih kapling nomor berapa? Ada nomor-nomornya, blok-bloknya. Ramai sekali, seperti pramuka begitu. Kalau musim ini 10 hari akhir. Parkirnya sangat luas. Ya, itu ada bagian jaga parkirnya ada. Memang kayaknya dibuat begitu kayaknya. Spesial buat itikaf. Nah, saya baru ngalamin itu. Jadi kalau sudah banda tarawih itu nanti diumumkan sholat malam nanti akan dipimpin oleh hafidz dari pesantren apa gitu. Dan dibacanya 3 juz, semalam 3 juz. Tapi bukan tarawih.
malam. Jadi setelah tarawih biasa itu mah. Setelah tarawih nanti malam jam 1, ketentuan dari panitia nanti jam 1 akan mulai sampai 1 jam sebelum subuh. Nah, setelah selesai nanti datang tuh bagian ini catering gitu, nawarin siapa yang catering. Mereka udah siap pun semua di pinggir-pinggir banyak gitu, pembuat catering. Ya. Ada yang pesan dulu, biasanya pesan dulu. Nah, ada muhsinin 10 kotak atau 100 kotak pertama saya yang tanggung. Maka dibagi kuponnya. Kalau kita dapat ketemu 101 ya bayar. Gitu. Saya 10 lagi gitu. Ada yang gitu. Saya 10 berarti 110 sampai 110 gratis. Lewat 110 nanti kuponnya dibagi. Laundrynya juga ada. Pokoknya kita cukup bawa uang aja ke sana itu. Jadi kalau kita betul-betul ini tafarrug, nggak mau urusan dunia, ya, nah di situ yang cocok. Jadi kalau kita bawa kendaraannya betul-betul aman karena dijaga 24 jam. Ya. Mereka juga membuat bagian keamanan tambahan, personilnya ditambah. Ada yang patroli gitu. Sangat luas sekali. Pokoknya nyaman aja. Ya sesekali wajar lah nengok-nengok sana. Itu semua saudara adalah amal wakaf dari almarhum Pak B.J. Habibie. Nah, saya sangat takjub. Salah satu watak beliau, saya tahu persis, dia nggak pernah mau menyebut namanya. Jadi pernah kejadian begitu. Komunitas mu'alaf nyewa tempat namanya di Lause, di Senen ada kan namanya Masjid Lause ya, itu dulunya nyewa. Begitu tahu yang nyewa tempat itu disewa untuk kegiatan Islam, yang punya orang Katolik, lalu tahun depan nggak mau disewa, dia bilang mau dijualnya dengan harga tinggi. Waduh, nggak mungkin punya duit kita. Itu cerita saya karena dulu suka datang ke sana untuk memberikan ceramah. Jadi akhirnya mereka mendekat kepada Pak Habibie, dibayar sama Pak Habibie, yang menurut pemiliknya itu tidak mungkin orang Islam punya duit, itu nggak mungkin. Iya, ya memang dia menganggap begitu karena ini orang kere-kere, mu'alaf. Nggak mungkin lah kebeli, pokoknya jauh harganya gitu, kebeli. Nah setelah dibeli itu dia menamakan apa? Abdi Bangsa. Ini adalah wakaf Abdi Bangsa. Tidak ditulis Pak Habibie. Setelah wafat baru ditulis, ini wakaf dari Pak Habibie. Jadi amal beliau itu Masya Allah, saya sering pejabat kok masih ingat Allah itu, waduh jarang sekali. Ya. Jadi beliau adalah tipe orang yang tidak sombong gitu. Dan keluarganya juga berhasil. Cinta kepada istrinya luar biasa, keluarganya sangat ya, jaranglah ada orang seperti itu. Nah ini orang seperti ini harus jumlahnya banyak. Nah ini gara-gara beliau pernah bersumpah. Satu saat beliau sakit keras yang sudah mendekati kematian. Lalu dia bersumpah, kalau diberi umur, diberi kesempatan lagi, dia akan membaktikan umurnya untuk bangsa. Sehingga saudara, sepanjang menjadi presiden, kan ditelusur, ada korupsinya enggak? Boro-boro ada korupsi, gajinya pun dia enggak terima. Dia kumpulkan untuk beasiswa. Bagaimana mau korupsi? Nggak ada peluang untuk korupsi karena dia udah kaya raya. Kalau dia mau menolak jabatan dari Indonesia, wah itu udah diterima di luar negeri kan dia sudah menjadi manajer ya di perusahaan Jerman, tapi dia menolak kembali ke Indonesia. Kita kembali ke sini. Jadi tidak ada yang dilakukan yang wajib terhadap
orang yang itikaf, tidak ada. Yang ada adalah justru menghindari mencampuri istrinya, ya. Idza lam yata'atta husula inda fil masjid wa ila bauli wal ghaid wa kharuj ila ghusli wajib la yasullahu fil masjid wa masbadika min umuri daruriyah. Tapi kalau dia keluar dari masjid itu ada kepentingan yang tidak bisa dihindari, seperti makan minum karena nggak ada yang mensuplai, ya kan? Kata orang itu, waduh teger ya. Saya cerita, bagaimana itikaf di masjid? Saya bilang ada yang nyediain, tinggal hadir saja. Daftar hadir udah semua semua sudah dilayani. Kalau di masjid BSD, di masjid BSD ada di komunitas biasanya daftar dulu. Kepada yang mau itikaf dibuka pendaftaran sampai tanggal berapa, jam berapa. Pokoknya sebelum 10 hari akhir. Begitu sudah didapat angkanya, jumlah orangnya, diumumkan. Setelah kami hitung-hitung, biaya akomodasi termasuk laundry. Bukan sekedar makan minum, termasuk laundry. 1 orang sekian. Maka dibuka, lelang. Siapa yang mau membiayai? Nah, contohnya katanya yang daftar 30. Saya 5 Pak, saya. Itu dalam hitungan gak lama habis. Nah, siapa rata-rata yang membiayai yang nggak itikaf? Yang nggak itikaf. Karena mereka tahu sadar nggak bisa itikaf, maka dia membiayai itikaf. Itu memang cerdas itu menurut saya. Ya, yang buruk adalah udah nggak itikaf, nggak biaya lagi. Ya kan? Jadi nggak dapat apa-apa. Kan membiayai orang itikaf itu sama dengan itikaf kan? La yang kusamin ajrihi syai, tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Itu janji Rasulullah. Janji Allah lewat Rasulullah. Kita lanjutkan. Jadi bedanya di sana dengan di sini, mereka diberi kamar. Wah, kalau di BSD itu lebih unik lagi. Jadi bukan kemah lagi, kamar. Jadi suami istri aja. Karena memang itikaf itu adalah pindah hidup pada 10 hari terakhir. Dari biasanya di rumah pindah ke masjid. Tapi nggak sembarang orang bisa begitu kan? Rumahnya kan harus ada yang nungguin. Gitu kan? Nah, jadi betul-betul pindah. Jadi kamar-kamar itu ada AC-nya semua. Ya maklum ya, orang-orang yang berduit itu begitu. Jadi mereka itu kalau udah takwa pada Allah, Masya Allah, luar biasa. Fasilitas itu, laundry-nya semua, pokoknya ditanggung lah pokoknya. Pokoknya kamu dalam masjid aja begitu. Selama 10 hari. Nah, kita belum bisa begitu ya, masih ngampar gitu ya. Karena itu perempuan sulit ikut. Nah, kalau itu mah bisa satu kamar. Ya kan? Suami istri boleh, tapi tidak boleh dicampuri. Nah, itu baru cocok dengan ini. Ya kan? Ngumpul tapi nggak boleh campur. Ini kan susah. Nah, itu berpahala. Tapi kalau misah ya otomatis nggak perlu ada larangan. Jangan gauli istri. Mau istri di rumah bagaimana digauli sih? Kan begitu. Al-i'tikaf sunnatun masyru'ah asyarallah ilaihi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, nanti ada pertanyaan. Nah, ini yang menarik. Halil mar'ah mithlu rajul fil i'tikaf. Apakah perempuan sama dengan laki-laki dalam anjuran i'tikaf ini? Apakah perempuan juga sama dipanggil untuk i'tikaf gitu menurut syariat? Nah, ini beliau ditanyakan. Apakah wanita sama dengan laki-laki dalam urusan i'tikaf? Yang ditanya ini. Naam. Syekh Utsaimin mengatakan benar. Al-mar'atu yusra', seorang wanita itu disyariatkan lahal i'tikaf. Baginya i'tikaf. Jadi di zaman Rasulullah itu istri-istrinya itu membangun kemah. Karena istrinya lebih dari satu, menyita tempat. Rasulullah marah. Apa-apa nih? Habis buat kalian aja. Tuh. Maka mereka kemudian membongkar kemah, nggak jadi di masjid. Tapi setelah Rasulullah wafat, derajatnya sudah berbeda. Mereka adalah bunda, ya kan?
Kalau masih ada Rasul kan istri, jadi bisa dinasihati, jangan kamu nyita tempat aja, bikin malu. Istrinya kan banyak tuh, satu istri satu gitu. Setelah Rasulullah wafat, mereka membangun kemah, tidak ada yang berani komen. Jadi ini satu bukti perempuan juga di masjid. Nah itu tapi nggak cocok buat masjid kita karena ini terbuka kan. Jadi dia ada kemah-kemahnya. Kalau menurut cerita ini di dalam masjid. Kalau di Ibadur Rahman di luar masjid. Saya juga pernah kemah dua malam lah dengan anak saya. Jadi bangun kemah, bawa mobil ke sana bangun kemah. Temennya banyak, jadi senang lah gitu. Kama yusra'u li rajul lakin bisyarti Allah yataratab, terutama saudara pernah mengalami satu rakaat satu juz. Nah itu saya seumur-umur pernah itu, tapi kapok saya. Waduh, saya nggak diberitahu gitu kan. Jadi 3 juz saya kira dibagi rata, nggak taunya 2 rakaat pertama itu 2 juz. Astagfirullah. Saya sangat memuji ini, pembacanya masih muda. Ini muadzin kita itu seumur segitu. Nanti diumumkan ba'da isya itu. Malam ini yang akan menjadi imam sholat malam adalah si Al-Hafidh dari pesantren mana gitu. Itu kayak kamus begitu. Contohnya wallahu alimun hakim, mestinya samiun alim. Dia bacanya alimun, kan salah tuh. Bisa balik lagi. Wallahu alimun hakim, bisa begitu. Aduh, ingatannya sangat kuat. Saya sangat kagum. Bacaannya juga teratur. Tapi ya itu rengkeng kaki. Yang udah tahu mah bawa bangku. Saya kan nggak tahu. Saya kira paling ya selembar 2 lembar. Ini 1 juz. Astagfirullah. Jadi mau batal bagaimana ya? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, setelah malam berikutnya rata-rata bawa Quran, makmumnya ini ngebandungin itu. Saya pernah begitu, ya bener itu. Ya, ingetan orang-orang ini. Tapi saudara, kekalahan mereka nggak paham tafsir. Karena saya pernah ngadu kan di Cikalong tuh, tempat hafid. Pak, ini dikenalkan, ini hafal 20 juz, ini 30 juz. Silahkan Bapak uji. Ya penasaran itu, tak uji itu. Ayat ini saya keluarkan. Surat berapa, ayat berapa? Diam dia sebentar. Surat ini ayat segini. Oh, iya benar. Saya baca lagi. Coba berapa kali benar dia. Tapi ketika dihadapkan, kamu tahu nggak maknanya? Nggak tahu dia. Wah, berarti menang saya. Kalau saya nggak hafal tapi tahu. Ini surat ini asbabun nuzulnya begini-begini. Dia kagum. Padahal di sana urut-urutannya sudah hafal baru tafsir. Di sana itu, di Cikalong itu, sesudah hafal baru diajarin tafsir. Kalau saya kan ngerti tafsir nggak hafal. Dia kira saya hafal lebih dari dia. Tenang, hafalannya harus tetap dilanjutkan. Saya aja nggak hafal, luar biasa mereka. Ya, jadi memang banyak sekali pemuda-pemuda kita. Tapi saudara, yang saya sedikit sedih, orang yang hafid Quran itu harus menyiapkan sehari semalam 4 jam untuk nongkrong, untuk murojaah. Kalau dia telat, dia nggak biasa, maka rontok hafalan. Itu deritanya orang yang hafal itu. Jadi makanya kita kesian, kita harus bantu orang yang hafid itu dimanfaatkan. Makanya kemudian ada gerakan yang benci. Karena di perguruan-perguruan tinggi itu ada masuk lolos uji asal hafal Quran. Kalau hafal Quran langsung bisa diterima. Itu pernah digugat. Pernah digugat oleh orang yang benci Islam. Dia bilang itu nggak adil tuh. Kok begitu sih? Caranya itu namanya pilih kasih. Jadi lebih memanjakan orang yang hafal. Dia kira gampang kali hafal Quran. Tapi maksudnya kaitannya hafal Quran dengan kuliah itu nggak ada kaitannya, kata dia. Nah ini
ada niat terselubung, ya. Jadi yang ingin menistakan orang yang hafal Quran, sehingga disebutkan kan, orang yang biasanya pelaku kejahatan itu yang good looking dulu tuh, hafal Quran, begitu kan? Nah, itu tidak benar. Demikianlah, waktu kita sudah habis. Singkatnya, di pertanyaan terakhir ini, perempuan sama dengan laki-laki dituntut untuk itikaf. Cuma Syekh Utsaimin memberikan sedikit peringatan. Kondisi laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu harus tertutup katanya gitu. Jadi maksudnya ada, nggak bisa ngegoler sembarangan lah gitu lah. Namanya kagol lagi tidur nanti ada yang ngeblak gitu kan. Kan susah ini urusannya. Nah, kata Syekh Utsaimin, makanya harus ada tempat khusus. Kalau tempat terbuka lebih banyak fitnahnya. Nah, itu kalau saya lihat tuh ada kamar-kamar cocok. Di sini kan nggak ditentukan berapa jam-jamnya. Cuma Syekh Utsaimin mencela orang yang sudah bertekad menentukan sekian lalu dia membatalkan. Kalau sejak semula kita memang tidak yakin itikaf full, mau sebagian dan dia menepati janji, ya itikaf juga lah. Yang penting tadi mau komitmen 24 jam, nggak taunya cuma 4 jam. Itu yang disalahin. Itu. Tapi kalau kita komitmennya memang kita janji sendiri, ngejalanin sendiri gitu loh maksudnya. Nggak ada sanksi apapun kecuali tadi. Kalau kita melanggar komitmen, kita berjanji 2 jam, nggak taunya 1 jam pulang, itu haram hukumnya. Tapi haramnya pun nggak harus bayar sanksi gitu. Bayar fidyah contohnya nggak ada. Ya, nggak ada sanksi apapun. Cuma itu mengkhianati diri sendiri. Apa Lailatul Qadar itu kan waktunya tidak ditentukan. Lah kalau pas terjadi Lailatul Qadar, yang ngalong itu masuk ya dapat. Tapi kan kita nggak tahu kapan ininya, makanya pasang wuwunya lebar gitu. Kalau dia kan sedikit, sela-selanya ini pas lagi ada dia nggak masuk, tuh kan? Nah, ini menjadi masalah. Kalau sekarang ini kan kita awalnya sama, jadi ganjilnya sama. Kita ini kan awalnya sama, nah, ganjilnya sama, tidak ada ikhtilaf. Yang kalau terjadi ikhtilaf itu tuh berarti kan harus genap ganjil, karena genap menurut ini, ganjil menurut ono. Cuma kapannya itu loh, Lailatul Qadar itu kapannya, durasinya berapa menit, berapa jam, itu kita nggak tahu. Ya, makanya kita harus disarankan, disunahkan full. Iya, full. Kalau full pasti dapat. Ya, insya Allah. Kalau yang full pasti dapat, karena kan full, nggak bisa lolos kan. Tapi kalau yang ngalong dapat nggak? Kita nggak boleh nggak mengatakan nggak dapat. Keberuntungan. Kan kalau nggak bisa full kan yang ganjil-ganjil. Nah, bagaimana kalau genap? Siapa yang bilang bahwa itu ganjil? Ada sabda Nabi, tapi Nabi juga mengatakan berpindah-pindah. Kata Syekh Utsaimin ini berpindah-pindah. Kita nggak bisa pastikan. Malam 29 nggak bisa. Dari tahun ke tahun berpindah-pindah. Nah, saya juga nggak mendapat kejelasan durasinya berapa menit, berapa jam. Nah, hanya dalam ayat katakan salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Tapi bagi orang yang sama sekali nggak bisa, paling tidak tarawihnya ikut bersama imam, ka'annama ahyal laila kullah, sama dengan menghidupkan malam seluruhnya. Apakah dia termasuk dapat Lailatul Qadar? Nggak ada yang menafikan, tidak ada yang mengiyakan. Cuma kita tetap memberi pengharapan, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Sebisanya berapa. Iya, memang tujuannya memang mengosongkan seluruh urusan dunia. Tujuannya begitu. Jadi dalam ajaran Islam ini tidak ada selibat. Artinya tidak ada waktu khusus di mana kita dilarang memikirkan dunia, kecuali itikaf. Kecuali itikaf dalam Islam itu. Kalau dalam Kristen kan ada selibat, tidak mau urusan dunia, tidak mau menikah. Dia hidupnya pun
terlindung ya, tidak bermasyarakat. Dalam Islam tidak ada kecuali itikaf. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kita jangan mengecilkan hati yang nggak bisa semuanya. Tetap kunjungilah masjid. Siapa tahu Anda beruntung. Nah, begitu saja. Ya, siapa tahu Anda beruntung. Ya, itu. Ya, jangan putus dari rahmat Allah. Kan gitu kan? Kalau kita beruntung, maka kita mendapat pahala 1000 bulan, bahkan lebih banyak daripada umur kita. Pahalanya kan luar biasa ini. Lailatul Qadar itu dibagi di masjid, dibaginya di masjid. Ya nggak dapat lah. Kalau pembagian hadiahnya di masjid, dia di rumah ya nggak dapat. Gitu. Karena Rasulullah perilakunya begitu. Kalau bisa di rumah kan Rasulullah dekat rumahnya. Kenapa harus ke masjid? Kalau kita mah ya jauh kan. Tapi Rasulullah dekat, gandeng. Kenapa beliau menyempatkan ke masjid? Nah inilah yang kita bisa lihat dari sunnah Rasulullah. Demikian hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan dan beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.